Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazli Nanda, BP 3002. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya menyelesaikan tugas kasus yang telah diberikan tentang data aliran dan ketinggian muka air di Sungai Limauwanis. Jadi, pada datanya itu kami sudah diberikan nilai debit dan ketinggian muka air. Lalu selanjutnya itu kita tentuin nilai H0-nya, di mana nilai H0 ini dapat kita tentukan dengan rumus H1 dikali H3 dikurang H2 pangkat 2 dibagi dengan H1 ditambah H3 dikurang 2H2. Lalu untuk nilai-nilai dari H1, H2, dan H3 nih dapat kita tentukan dengan pemisalan terlebih dahulu di nilai Q1 dan Q3-nya. Q1 itu dapat kita ambil dari data yaitu yang kedua 0,86 dan Q3-nya itu di 1,45. Jadi otomatis untuk Q2-nya itu berada di rentang 0,86 sama 1,45. Jadi untuk mendapatkan nilai Q-nya ini kita eh, masukkan ke persamaan Q2 sama dengan Q1 dikali Q3 pangkat 0,5. Jadi didapatkan itu Q2-nya 1,127. Jadi kita cari di data yang tadi itu berapa ketinggian muka air untuk Q2 itu didapatkan 0,265. Jadi untuk H0-nya itu kita masukin lagi ke persamaan tadi untuk nilai H1, H2, dan H3-nya. Jadi itu didapatkan H0-nya 0,4130178857. Di data tadi kita masukin ke data yang H0 seperti yang terlihat di layar. Selanjutnya itu kita mencari data H dikurang H0. H-nya itu yang ketinggian muka air. Ini dikurang dengan H0. Lalu kita dapatkan masing-masing angka untuk tiap data alirannya. Selanjutnya itu untuk nilai log. Log dari H dikurang H0. Bukan log yang ini. Kita cari masing-masing nilai lognya. Dan dapatkanlah angka-angka berupa seperti ini. Selanjutnya itu mencari dari log Q. Log Q ini merupakan debit. Jadi kita mencari log dari nilai ini. Lalu kita dapatkanlah angka-angka seperti ini untuk nilai log dari debitnya. Selanjutnya dilakukan pencarian data dari log H dikurang H0 dikali dengan log Q, log debitnya. Dan didapatkanlah seperti berikut. Lalu selanjutnya itu dicari log H dikurang H0 pangkat 2. Jadi yang angka yang ini, data ini, itu kita pangkatkan 2 atau kita kuadratkan lalu didapatkan ini. Selanjutnya itu untuk mencari nilai K dan N, yang dimana K ini untuk mendapatkan nilai K dan N kita dapat menggunakan rumus sigma Y dikali Y dikurang M log K dikurang N sigma X sama dengan 0 dan sigma XY dikurang sigma X log K dikurang N sigma X kuadrat sama dengan 0. Jadi menggunakan persamaan ini itu dapat kita tentukan di mana sigma Y-nya itu jumlah harga log Q ini sigma Y jumlah harga log Q. Untuk sigma X itu eh, harga dari log H dikurang H0 dan XY merupakan yang perkalian dari log Q dengan log H dikurang H0 dan X kuadrat merupakan harga dari log H dikurang H0 kuadrat. Lalu untuk M itu jumlah datanya yaitu ada 27. Lalu ini kita substitusikan lalu didapatkan nanti persamaan satu lalu kita distribusikan dan bakal kita dapatkan untuk nilai K dan N melalui persamaan Q sama dengan K dikali H dikurang H0 pangkat R. Jadi itu untuk cara mendapatkan K dan N-nya. Untuk K itu didapatkan 1,0005 dan N-nya itu minus 0,5. Lalu kita lakukan Q logaritmik.
dari nilai debit tadi dicarikan Q logaritmiknya, di mana untuk mendapatkan Q logaritmik itu dari log H dikurang H0 pangkat 2 ini itu kita kali dengan ini, dengan H dikali H0 itu kita pangkatkan dengan N. Jadi untuk Q itu logaritmik, ini untuk persamaannya itu Q sama dengan K dikali H dikurang H0 dipangkatkan N. N-nya itu min 0,5. Lalu kita lakukan plot, di mana untuk nilai X-nya ini merupakan nilai Q dari logaritmik dan Y-nya itu adalah nilai dari debitnya. Sehingga didapatkan rating kurvanya seperti ini. Itu untuk studi kasus yang pertama. Selanjutnya itu untuk yang studi kasus yang kedua. Itu menyajikan data suatu kejadian hujan di Sungai Limau Manis yang terjadi selama 78 jam. Jadi kita diminta untuk menggambarkan hidrograf eh, runoff dari Sungai Limau Manis tersebut. Lalu kita cari nilai base flow dan dengan direct runoff-nya, lalu kita tentukan puncak dari direct runoff-nya dan interval waktu dari puncak ke titik akhir dari direct runoff-nya. Baiklah, jadi data yang disajikan itu adalah nilai waktu dan debit. Dari waktu dan debit ini kita dapat menentukan berapa base flow dan direct runoff-nya. Untuk nilai base flow dapat kita tentuin dari grafik. Misalnya itu dari runoff-nya itu dapat kita lakukan untuk data dari direct runoff itu nilai debit Q dikurang dengan base flow. Jadi untuk debit Q yang pertama itu kan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi dari runoff-nya itu masih 0. Dan untuk kayak yang di data ke 23 itu 10 dikurang 1,6 itu didapatkan direct runoff-nya itu 8,4 dan seterusnya. Jadi data direct runoff kita dapatkan dari perhitungan debit Q dikurang base flow seperti yang terlihat di layar. Jadi dari data ini dapat kita tentukan kapan puncak direct runoff-nya. Jadi puncaknya itu ketika setelah 42 jam dengan debit 10 meter kubik per second, base flow-nya 1,6 dan direct runoff-nya itu 8,4. Dan untuk grafiknya ini dapat terlihat di sini. Yang ini merupakan direct runoff-nya, puncaknya. Puncak dari direct runoff-nya. Dan untuk yang interval waktu dari puncak sampai ke titik akhir itu titik akhir selama 78 dan puncak kita tadi di 42 sehingga waktu yang diperlukan yaitu sebesar 36 jam. Jadi waktu yang diperlukan dari titik puncak ke titik akhir itu sekitar 36 jam. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan. Semoga mudah dimengerti. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.